Bab 1260 mencapai penerangan sempurna. Mileye kembali ke alam semesta 5 dimensi. Baginya, dia harus menghargai setiap hari mulai sekarang. Setengah tahun setelah disadarkan oleh Queen Mo, dia menyadari apa arti 6 bulan itu. Setengah tahun. Tidak lebih, tidak kurang. Tentu saja, premisnya adalah dia memanfaatkan setengah tahun ini dengan baik. Di Aula Aliansi 5 Dimensi, Jessica Guan melaporkan situasi alam semesta 5 dimensi kepada Mileye. Setelah sekian lama, Mileye berkata dengan lembut, "Kita berkembang sangat cepat. Sekarang ada 5 master alam escape di alam semesta 5 dimensi, yaitu Sabta, Aro, Ladiaan, Wita Zhang, kakak senior Lu. Yang mengejutkan, Wayne dan Sisi tidak mencapai alam escape. Bukannya keduanya tidak bisa mencapainya, tapi mereka tidak mau. Tujuan kedua orang ini adalah alam escape yang sebenarnya. Apalagi, meski keduanya bukan alam escape, kekuatan tempur mereka telah melampaui ranah alam escape biasa. Dan setengah langkah alam escape sudah memiliki lebih dari 50 orang, dan ada alam pemurnian dan penerobosan yang tak terhitung jumlahnya. Kini kekuatan keseluruhan alam semesta 5 dimensi itu beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Jessica Guan berkata dengan suara yang dalam, "Selanjutnya, promosi kita mungkin lebih lambat." Mileye berkata dengan lembut, "Saatnya melambat. Bukan hal yang baik untuk terus meningkat begitu cepat. Alam semesta 5 dimensi saat ini sudah sedikit tergesa-gesa." Jessica Guan menatap Mileye pelan-pelan. Mileye mengangguk, "Semua orang bisa melambat, tapi tidak bisa berhenti berlatih. Selama ini, semua orang bisa menstabilkan tingkatan alam seni bela diri." Jessica Guan mengangguk, "Mengerti." Mileye memandang Jessica Guan dan berkata sambil tersenyum, "Jessica Guan, masa depan kita mungkin tidak damai." Jessica Guan berkata dengan suara berat, "Aku sudah siap secara mental." Mileye mengangguk, "Selama ini, kamu juga harus berlatih keras. Adapun aliansi 5 dimensi, kamu bisa perlahan-lahan menyerahkannya kepada orang lain untuk mengurusnya." Jessica Guan mengangguk, "Ya. Bahkan, dia juga perlu berhenti sejenak. Karena dia pada dasarnya menangani hal-hal sebelumnya sendirian, yang secara serius menunda latihannya. Jika tidak, dia akan memiliki peluang besar untuk mencapai alam escape." Setelah mengobrol sebentar dengan Jessica Guan, Mileye meninggalkan aula utama, dan dia datang ke Pegadaian Tiandao sendirian. Pegadaian kosong. Mileye duduk di belakang konter, dia mengeluarkan sosok kayu kecil. Melihat sosok kayu kecil di tangannya, pikirannya perlahan-lahan melayang. Lin Siye. Kemana dia pergi? Dapat dikatakan bahwa Lin Siye adalah orang terpenting dalam hidupnya. Pikiran Mileye sangat sederhana, untuk hidup dengan baik dan membiarkan saudara perempuannya hidup dengan baik. Namun, kemudian, dia perlahan menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Yang pertama adalah identitasnya sendiri. Ketika dia memikirkan identitasnya sendiri, dia pusing. Pendahulu, Lydia, pria berbaju biru. Ada lagi yang tidak diketahui. Dia itu sangat rumit. Meskipun dia selalu mengatakan bahwa dia adalah Mileye, dia sangat jelas bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Ibaratnya, kalau tidak ada wanita bergaun polos, dia bukan Mileye sekarang, tapi Gita Ye. Reinkarnasi. Di masa lalu, dia tidak terlalu percaya pada apa yang disebut kehidupan lampau dan sekarang. Tapi sekarang, dia harus mempercayainya. Ketika orang telah berlatih sampai tingkat tertentu, mungkin sulit untuk membalikkan hidup dan mati, tetapi mengganggu reinkarnasi mereka sendiri bukanlah masalah besar. Adapun Lin Siye, dia merasa bahwa identitasnya mungkin tidak sederhana.
Sebenarnya, dia selalu memiliki pertanyaan di benaknya, yaitu dia memiliki garis darah iblis gila, tetapi Lin Siye tidak. Dan Sermina Dugu. Setelah dia pergi, dia berkata dia sedang mencari seseorang, tapi kali ini seolah-olah telah menguap. Jejak kebingungan muncul di mata Mileye, siapa dirinya? Dia selalu berpikir bahwa dia adalah Mileye, sesederhana itu. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa ini hanyalah angan-angannya sendiri. Mileye bukan hanya Mileye. Saat ini, mata Mileye menjadi semakin bingung. Linglung. Tidak mungkin seseorang berjalan mulus sepanjang waktu dalam hidup ini. Seringkali dia kehilangan dirinya sendiri dan merasa bingung tentang masa depan. Beberapa orang dapat sadar dan berjalan di depan, tetapi ada lebih banyak orang yang tersesat. Tapi saat ini, dia menjadi sedikit bingung karena pertanyaan sebab akibat ini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kepala Mileye, "Kamu adalah kamu." Suara Nine. Mileye sedikit terkejut. Saat berikutnya, senyuman perlahan muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sebenarnya bodoh. Jika kamu bukan diri kamu sendiri, siapa lagi kamu? Mengapa dia harus terlalu peduli tentang kehidupan masa lalu dan sekarang? Jalani saja hidup sendiri sesuai dengan ide-ide sendiri. Apapun itu di kehidupan sebelumnya, itu sudah menjadi kehidupan lampau. Apapun itu di kehidupan selanjutnya, itu semua adalah kehidupan selanjutnya dan tidak ada hubungannya dengan dia. Dunia ini adalah hal yang paling penting. Jangan memikirkan kehidupan masa lalu, tidak peduli dengan kehidupan selanjutnya, hiduplah dengan baik di kehidupan ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada pepatah Buddhis yang dia pelajari di kuil kuno, "Saat bodi berbuah, hari inilah aku akan tahu bahwa aku adalah aku." Lepaskan. Kalimat ini berarti melepaskan. Ada seorang biksu terkemuka dalam agama Buddha yang kehilangan dirinya karena terlalu terikat dengan mencapai penerangan sempurna. Tetapi ketika dia memilih untuk melepaskan, dia langsung mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Jangan terikat pada tingkat alam apapun, tidak ada kebudaan untuk dikejar. Kamu dapat melupakan segalanya, kamu dapat melampaui semua orang suci, mematahkan semua jenis pandangan salah, tidak ada benda apapun di mana bisa tertempel debu. Ini adalah pepatah Buddha dalam kitab Buddha. Ketika dia pertama kali mendengarnya, dia tidak tahu apa artinya, tapi sekarang dia tiba-tiba mengerti. Kehidupan masa lalu adalah kehidupan masa lalu, kehidupan selanjutnya adalah kehidupan selanjutnya, dan Mileye adalah kehidupan sekarang. Hiduplah dengan baik di kehidupan ini. Apa yang dipedulikan untuk kehidupan sebelumnya? Apa yang akan dilakukannya di kehidupan selanjutnya? Karena apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan selanjutnya, itu bukanlah Mileye, melainkan Mileye lainnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah hidup dengan baik dalam kehidupan ini, yang merupakan dirinya yang sebenarnya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba memancarkan cahaya terang Buddha. Tidak hanya itu, tetapi juga kekuatan Dharma yang tak terhitung jumlahnya mulai meluap dari tubuhnya, dan kemudian mengelilinginya. Melihat Buddha cahaya di sekitarnya, Mileye sedikit terkejut. Apa ini? Pada saat ini, kekuatan Dharma itu tiba-tiba menyerbu ke arah alisnya, dan segera, kata emas, Wan, muncul di antara alisnya. Mileye sedikit bingung. Jika kepala biara kuil kuno ada di sini, pasti akan menjadi kejutan besar. Karena inilah tingkatan alam keluarga Buddhis, memahami jiwa sejati, yaitu mengetahui diri sendiri dengan jelas, dengan mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha di dalam pikiran. Tingkatan alam semacam ini sangat-sangat langka di antara keluarga Buddhis, dan umumnya hanya muncul pada biksu terkemuka tersebut.
dan yang muda seperti Mileye sangat jarang bahkan di dunia Elysium. Padahal, Mileye tidak menyadari bahwa setelah dia memahami jiwa sejati, dia kehilangan beberapa sebab akibat yang tidak diketahuinya sendiri. Beberapa keterikatan sebab akibat tidak bersifat bawaan, tetapi diakibatkan oleh diri sendiri. Dapat dikatakan bahwa sebab akibat pada dirinya hanya dapat diputus oleh dirinya sendiri, dan sulit bagi pihak luar untuk ikut campur. Mileye menemukan bahwa kekuatan Dharma dalam dirinya tampaknya semakin kuat. Seolah memikirkan sesuatu, dia segera mengaktifkan teknik Dharmakaya Intan miliknya, dan ketika teknik Dharmakaya Intan muncul, dia membeku. Karena teknik Dharmakaya Intan ini lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, suara Nain tiba-tiba terdengar di kepala Mileye. Keluarga Buddhis memang begini, berfokus pada pencerahan, yang sangat mirip dengan kultivator pedang. Aku tiba-tiba menemukan bahwa kamu memiliki potensi untuk menjadi biksu. Nak, mengapa tidak langsung menjadi biksu? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika kamu memiliki Buddha di dalam hati kamu, memang kenapa jika kamu bukan seorang biksu? Jika kamu tidak memiliki Buddha di dalam hati kamu, memang kenapa jika kamu seorang biksu? Begitu suaranya jatuh, Wan, di antara alisnya itu tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, cahaya emas naik dari pegadaian Tiandao ke langit. Dan kekuatan Dharma yang tadinya diam di tubuh Mileye tiba-tiba tersapu seperti gelombang. Bang! Seluruh kota tanpa batas diselimuti langsung oleh kekuatan Dharma. Kemudian, kata swastika di antara alis Mileye menjadi semakin gelap. Mileye sedikit bingung, kekuatan Dharmanya menjadi lebih kuat lagi. Pada saat ini, Nain tiba-tiba berkata, kamu sangat mesum. Kamu sama sekali bukan manusia. Mileye. Saat ini, seorang biksu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Yang datang adalah Dani dari kuil kuno. Saat melihat kata swastika di antara kedua alis Mileye, dia sedikit membeku, lalu dengan gemetar berkata, ini memahami jiwa sejati kamu. Mileye berkedip, Master, ada apa? Dani mengatupkan kedua tangannya, Tuan Muda Ye, sudahkah mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seharusnya begitu. Dani tersenyum kecut, Tuan Muda Ye, kamu sudah mencapai pemahaman jiwa sejati, kamu terlalu tenang. Mileye menatap Dani, Master, apakah memahami jiwa sejati itu sulit? Dani tersenyum semakin pahit, Tuan Muda Ye, di antara kuil kuno, tidak ada yang mencapai tingkat alam seperti ini kecuali salah satu pendahulu aku, bagaimana menurutmu? Setelah hening sejenak, Mileye berkata, semakin kamu peduli, semakin sulit dapatnya. Dani sedikit kaget, lalu memberi hormat dengan hormat, terima kasih, Tuan Muda Ye, atas bimbinganmu. Mileye hendak berbicara ketika dua biksu tua tiba-tiba muncul tidak jauh dari Mileye, yaitu kepala biara kuil kuno dan tetua pengurus yang datang. Kepala biara memandang Mileye, dan ketika dia melihat kata, Wan, di antara alis Mileye, dia membeku. Setelah beberapa saat, dia menyatukan kedua tangannya, matanya penuh dengan warna yang rumit. Memahami jiwa sejati. Tingkatan alam seperti ini, hanya dua orang di kuil kuno yang bisa melakukannya, tapi dia tidak menyangka Mileye ini bisa mencapainya. Dan Mileye ini baru belajar berapa lama? Jenius yang luar biasa. Pengurus tetua di samping juga sangat ruwet hatinya. Pria licik ini ternyata sudah mencapai pemahaman jiwa sejati. Apakah mereka masih bisa hidup? Tahukah kamu, begitu mencapai pemahaman jiwa sejati, maka mempraktikkan Dharma akan menjadi 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Dan pada saat ini, kekuatan Dharma di Mileye akan semakin kuat.
Kepala biara kuil kuno ragu-ragu, lalu berkata, Tuan Muda Ye, dapatkah kamu memberitahu aku bagaimana kamu mencapai pemahaman jiwa sejati? Nile Ye menatap kepala biara kuil kuno. Kepala biara, kamu adalah biksu terkemuka, dan pencapaian dharmamu jauh di atasku, tapi menurutku kamu ada satu hal sedikit buruk. Kepala biara berkata, Tuan Muda Ye, tolong katakan. Nile Ye tertawa dan berkata, terlalu peduli. Pada saat ini, mengapa kamu peduli dengan apa yang disebut tingkat alam ini? Apakah tujuan akhir dari latihan Dharma kamu adalah ingin mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha? Mendengar itu, kepala biara tertegun, dan biji tasbih yang ada di tangannya tiba-tiba pecah dan berhamburan ke tanah. Bersambung.